Hingga saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum juga kunjung selesai. Sejumlah media pun ikut melaporkan jika pertempuran semakin intens di beberapa wilayah dan kota di negara Presiden Volodymyr Zelensky itu. Akibat serangan yang terus-menerus dilakukan oleh Rusia, miliuner sekaligus investor Amerika Serikat Bill Ackman bahkan sudah dari lama memprediksi jika saat ini Perang Dunia Ketiga atau World War III sebenarnya sudah dimulai. Setelah sebelumnya CEO Pershing Square Capital itu meramalkan neraka akan datang saat wabah COVID-19 baru muncul. Tentunya gak ada yang berharap Perang Dunia Ketiga ini benar-benar terjadi. Meski begitu mungkin perlu untuk menyiapkan diri dan waspada, termasuk mencari negara yang kira-kira aman untuk bersembunyi jika hal itu kejadian. Yang pertama ada Selandia Baru. Negara yang letaknya nggak jauh dari Australia ini dijamin lokasinya terpencil dari lokasi negara-negara yang sedang berselisih, baik itu Amerika Serikat, China, hingga Rusia. Sepertinya Selandia Baru ini cocok untuk jadi referensi. Pasalnya, negara ini juga masuk dalam daftar salah satu negara paling mandiri di dunia dalam hal pangan dan pertaniannya. Mereka juga punya sedikit sistem sumber daya yang bisa dimanfaatkan karena jumlah penduduknya yang rendah. Selain itu, negara ini juga tidak ada satwa liar yang berbahaya, bahkan kekerasan serta terorisme sangat jarang terjadi di negara mereka. Dan yang paling penting, tidak ada pelabuhan laut yang bisa digunakan oleh pasukan musuh untuk menyerang dan mengangkut keperluan logistik. Tapi perlu jadi catatan kalau negara ini masih bergantung dari sektor impor, meski iklimnya memungkinkan mereka untuk bercocok tanam sendiri. Selanjutnya adalah Kanada. Kanada sebenarnya masuk dalam bagian dari NATO, tapi bisa dipastikan kalau negara ini masuk sebagai negara teraman jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. Negara ini memiliki daratan yang luas dengan jumlah wilayah tidak dihuni. Misalnya Yukon di barat laut Kanada yang penduduknya masih sangat minim. Sementara itu dari segi geografis, wilayah ini memiliki hamparan gunung yang menjadikannya tempat yang bagus untuk bersembunyi. Kanada juga memiliki persediaan lebih dari 30% air tawar dunia, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk dihuni dan bercocok tanam. Di posisi selanjutnya ada Islandia yang jadi negara yang juga cocok untuk bersembunyi jika Perang Dunia III terjadi. Ini disebabkan karena Islandia tidak memiliki angkatan bersenjata militer, sehingga bukan menjadi ancaman bagi musuh. Selain itu, angka kejahatan di negara ini juga sangatlah rendah. Ini karena mayoritas warganya adalah kelas menengah, dan Islandia juga memiliki indeks hak asasi manusia atau HAM nomor 1 di dunia, terutama dalam hal kesetaraan gender. Selain itu, Islandia juga sering masuk dalam daftar negara teraman dan paling bahagia. Itu karena angka harapan hidup di negara ini rata-rata 83,1 tahun. Berbagai faktor itu juga membuat Islandia berhasil menempati posisi kelima sebagai negara paling bahagia dan sudah 12 kali menyabet penghargaan sebagai negara paling aman. Jadi, apakah Islandia ini sudah masuk dalam list persembunyian kamu nantinya? Negara selanjutnya yang juga memiliki aset berupa pegunungan dan memiliki beragam etnis adalah Swiss. Meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang secara historis bergejolak seperti Austria, Prancis, dan Jerman, Swiss masih bisa jadi pilihan karena kehidupan di negara ini masih sangat damai dan makmur karena letak geografisnya serta persiapan pemerintah untuk perang. Negara ini bahkan membangun lebih dari 20.000 bunker nuklir di beberapa lokasi rahasia di sepanjang rangkaian pegunungan yang dapat menampung lebih dari 114% populasinya dengan aman dari beberapa nuklir atau bencana nuklir. Dalam kasus invasi dari selatan, struktur pegunungan Alpen yang bergerigi dijamin bisa memberikan rasa aman. Swiss juga menurut Story Maps, negara non-blok sejak perang melawan Napoleon. Mereka tidak pernah berada dalam aliansi sehingga tidak memiliki musuh. Kita beralih ke Irlandia, negara paling netral sejak Perang Dunia Pertama, sehingga menjadi negara yang diprediksi tidak mungkin terkena serangan nuklir jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Sama seperti Swiss, Irlandia juga sudah mempersiapkan bunker nuklir yang berfungsi secara penuh untuk mempertahankan kehidupan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan populasi penduduk Irlandia yang rendah, negara ini juga diprediksi tidak akan sulit untuk membangun tempat perlindungan bawah tanah yang cukup untuk menampung seluruh populasinya. Selain itu, Irlandia juga menjadi negara terkaya di dunia
karena banyaknya investasi dari perusahaan global sejak pertengahan tahun 2010. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple ikut berbondong-bondong untuk membangun perusahaan mereka di sana. Siapa yang pernah mendengar nama negara yang satu ini? Bhutan. Sebuah negara yang terletak di antara Cina dan India yang mudah berkonflik. Meski begitu, Bhutan dianggap masih menjadi lokasi teraman karena berada tepat di dekat pegunungan Himalaya dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Dengan catatan sumber air di negara ini perlu difilter agar aman dari radiasi nuklir. Alasan lain yang membuat Bhutan ini layak dijadikan tempat pelarian dari Perang Dunia Ketiga adalah karena statusnya sebagai negara paling bahagia di Asia. Selain itu, Bhutan juga terbilang tertutup dari dunia luar dan tidak banyak yang mengetahui keberadaannya. Sama seperti Bhutan, Fiji juga mungkin masuk dalam list negara yang belum familiar di telinga kita. Negara kepulauan yang terletak di bagian selatan Samudra Pasifik ini juga diprediksi paling aman jika Perang Dunia Ketiga terjadi. Selain memiliki pandangan yang netral soal politik internasional, letak Fiji yang jauh dari kawasan Pasifik membuat negara seperti terisolasi dari kondisi politik internasional. Selain itu, Fiji adalah sebuah negara yang diberkahi dengan berbagai sumber daya alam, mulai dari hutan, mineral, hingga sektor perikanan, yang membuatnya menjadi salah satu negara maju dibanding negara lain di Kepulauan Pasifik. Nah, ini nih, gak usah jauh-jauh deh ke negara lain. Ternyata Indonesia juga layak kok masuk dalam daftar tempat yang tenang dan relatif aman untuk bertahan hidup kalau-kalau amit-amit Perang Dunia Ketiga terjadi. Jelas saja, misalnya dari sektor pertanian, Indonesia juga berkembang dengan baik dan tentu nggak bisa diragukan. Jadi, jangan khawatir menderita kelaparan jika impor dihentikan. Selain itu, harga tanah dan perumahan atau real estate di Indonesia juga relatif murah. Salah satu pilihan yang paling menguntungkan menurut para ahli adalah membeli real estate di Bali. Karena kawasan ini gak hanya relatif aman jika terjadi Perang Dunia Ketiga, tetapi juga sedikit banyak terlindung dari pengaruh luar dan bencana yang terjadi di Bali. Betapapun sulitnya membayangkan kehidupan ke dalam es, wilayah Antartika nih mungkin bisa menjadi tempat penyelamatan dari Perang Dunia Ketiga. Siapa sangka, pariwisata di pulau es ini cukup berkembang meskipun logistik dan biaya perjalanannya cukup mahal. Tapi perlu dicatat ya bahwa melarikan diri ke sini hanya mungkin dilakukan pada awalnya, karena akan sulit menyediakan makanan di benua es. Selain itu, Antartika ternyata adalah gurun yang sampai saat ini menjadi daerah yang paling cepat panas di bumi. Dalam 50 tahun terakhir aja, suhu rata-rata di semenanjung Antartika mencapai 3 derajat Celcius atau 5 kali lipat dari peningkatan rata-rata di bumi. Negara yang terakhir adalah Chili. Negara yang terletak di pesisir barat Amerika Selatan ini agaknya bisa jadi pertimbangan saat Perang Dunia III benar-benar terjadi. Pasalnya, negara seluas 4.300 km ini berhasil menjadi negara maju sejak tahun 2012. Negara yang ibu kotanya berada di Santiago ini juga memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan kehidupan di sana. Chili berhasil menjadi negara dengan penghasil mineral logam terbesar di dunia, sehingga ekspor tembaga di negara ini bisa menjadi penopang ekonomi mereka. Selain itu, di sektor lain, Chili juga berhasil menjadi penghasil anggur pertama yang memulai produksi anggur negara penghasil anggur penakluk Spanyol pertama kali yang membawa tanaman merambat Vitis vinifera ke sini setelah mereka menjajah wilayah tersebut. Iklim negara ini kering dan hangat. Selain itu juga kualitas anggur di negara ini terbilang baik karena jarang terkena penyakit tanaman. 90% anggur Chili tumbuh di kota Chilan. Namun, sebagian besar juga disuling untuk produksi minuman nasional bernama Pisco.